Hai, salam santai semuanya. Apa kabar kalian? Aku di sini akan membacakan tema 15 menit untuk hubungan bersegi-segi. Aku tahu kita semua tuh sebetulnya ingin menghindari pasangan atau hubungan bersegi-segi. Tapi kalau kalian belum tahu rasanya, mungkin mudah kayak mengatakan, wah, dasar pelakor, pebinor. Tapi kalau udah tahu rasanya, kejebak ya. Hati-hati. Nah, di sini teman-teman saya ingin membacakan mengenai hal tersebut ya. Ini tidak patut ditiru, tapi saya yakin ada yang mengalami hal ini. Bagaimana dia ke kamu dan ke pasangan sahnya? 1, 2, 3. Ini adalah kartu dia dulu ya teman-teman. 3 kartu di atas adalah kartunya dia di tengah. Ini dia ke kamu, dia ke pasangan sahnya, dia ke kamu, dia ke pasangan sahnya, dia ke kamu, dan ke pasangan sahnya. Mind, body, and soul. Oke? Kita lihat dulu ya. Ini adalah base perasaan dia. Kita akan lihat ada kartu The Moon. Dalam pikiran, apa sih yang membuat dia mungkin mendua, mentiga, mengempat? Saya lihatnya di sini memang pertama sudah ada bawaan dasar. Yang kedua, di sini ada sesuatu yang memang disembunyikan. Orangnya ini dasarnya memang adalah seorang pria atau wanita yang misterius. Ya, dimana kartu The Moon itu menunjukkan misalnya dia punya kesedihan, dia punya unek-unek. Itu bukan tipe yang di show off. Gitu. Dalam hatinya itu selalu ada rasa kayak tidak cukup. Tapi tidak terbuka. Pada dasarnya dia sudah punya sifat di awal adalah kurang begitu jujur. Oke, kita lihat sama-sama bagaimana dia melihat kamu sebagai orang ketiga dan melihat pasangannya. Semua ini energi dia ya. Oke, bagaimana dia melihat pasangannya? Kita bicara energi maskulin dan energi feminin. Saya melihat ketika dia bersama pasangannya, energinya kalah. Kenapa? Karena pasangannya memiliki energi maskulin. Otomatis, walaupun mungkin jika dia laki-laki, dia adalah orang yang bertanggung jawab, dia adalah yang memimpin, tetapi secara sikap, secara apapun, dia yang dipimpin. Ya, dia yang dipimpin teman-teman. Jadi, aku bisa bilang pasangannya memiliki energi maskulin. Kalau dia laki-laki ketemu sama maskulin, maka akan banyak adu mulut dan argumentatif. Gitu. Ya, kemungkinan energinya orang ini ke pasangannya kalah. Karena dia sendiri punya energi The Moon, energi feminin. Begitu. Sehingga kenapa? Energi The Moon di sini menginginkan satu energi yang tenang, sesuatu yang bisa diatur, sesuatu yang bisa nurut. Bagaimana energinya dia ke kamu? Ada kartu Knight, ibaratnya muda, ya. Ibaratnya muda, masih bisa diatur. Beda sama King. Kalau King udah memegang jabatan tertinggi, posisinya ini masih kayak anak gitu. Memiliki sifat feminin dan mudah diatur, mudah dikendalikan, mudah dikontrol. Inilah yang membuat dasar pikirannya kenapa dia suka dengan wanita lain. Bukan masalah dari muka, bukan masalah, aku istri sah, aku suami sah, aku lebih ganteng, lebih cakep, lebih tajir, lebih mampan. Gak itu yang dicari, itu hanya duniawi. Tapi selain itu kita melihat divine-nya.
Kamu sama dia biasanya pasti banyak gontok-gontokan, apalagi kalau kamu di sini sebagai pasangan sah adalah orang yang sukses. Tapi kita nggak bisa salah. Kadang-kadang dia memilih orang ketiga juga bekerja, juga sukses, tetapi dibedakan dari kelembutan. Ibaratnya aku nih, aku laki-laki, aku masuk ke satu tempat. Belum apa-apa lagi duduk, udah ditawarin nih menu macam-macam. Riwah, pusing, ya. Ibarat mungkin ke pasangan sah. Tapi kalau misalnya aku ke kafe yang kecil, silakan Pak, mau minum kopi atau teh, mau pesan apa? Nggak diributin, ini menu kita ya Pak, cukup satu. Aku mendapatkan apa? Kenyamanan di sini. Dibanding yang sudah besar, tapi menunya banyak jajanannya. Oh, pusing, riwet. Aku cari yang ketenangan. Cari yang ibaratnya dia ini memang apa ya, mengerti egoku, mengerti mauku apa. Ini aku bisa lihat dari sini ya, ini energinya. Jadi jangan disalahkan, kenapa kok dia selingkuh padahal kita sudah ini, kita itu. Ini jawabannya kenapa orang ketiga di sini dipilihnya ya. Ini dari pikiran dulu, kita lihat dari physically. Oke, fisik. Pada dasarnya orang ini tuh tidak memilih, tidak memandang body dan lain-lain, karena di sini ada kartu Ten of Swords. Yang dia rasakan adalah kesenangan. Selama itu pantas, selama itu oke, nggak bermasalah. Kita lihat dari pasangan sah dan lagi-lagi Queen, ibaratnya cantik ya. Dia melihat pasangan sahnya adalah seseorang yang memang secara physically, secara look mungkin oke. Namun di sini ada tuntutan. Ingat ini Queen, King dan Queen. Queen itu selalu ada tuntutan, selalu memerintah. Oke? Itu. Di sini mungkin penampilannya biasa-biasa aja, tetapi bisa menyeimbangi karena ada kartu Two of Pentacles. Aku hanya baca dari kartu loh. Aku tidak bisa memihak mau pasangan sah, mau ini, terserah. Kamu di posisi yang mana? Inilah perasaan dia kepada kamu. Tidak memilih fisik, tidak memilih apapun. Oke? Dan yang aku bisa lihat di sini adalah ini menjadi sebuah tuntutan karena pedang ketemu sama pedang. Dalam arti begini, oke, secara casing, secara penampilan mungkin kamu lebih oke, tetapi bukan itu yang aku cari. Kamu sudah cantik, ya itu sudah sewajarnya kamu. Kamu berlagu cantik, kamu mau bagaimana, itu kamu sudah terpenuhi. Dia kesini ada kartu Two of Pentacles. Femininnya dapat, Two of Pentacles-nya menyeimbangi dia. Mungkin dia bukan orang yang suka dandan, mungkin dia orangnya casual, jadi dia merasa tidak ada tuntutan. Karena di sini dia sudah merasa kayak ada tuntutan, beban, harus perfect. Dia mau pakai celana pendek kek, mau ketemu selama kelembutan, ya kan? Terutama di sini mengerti ego, mengerti keinginan. Salah kalau dibilang gini, oh mungkin, maaf ya buat kalian yang sudah 17-18 tahun ke atas, selalu tuh aku baca-baca komen netizen kayak ngomong, oh mungkin ini ya goyangannya bagus, misalnya di ranjang. Iya mungkin aja, setiap orang itu punya talenta di ranjang masing-masing. Tapi itu bukan yang utama. Oke? Bisa dipahami di sini ya. Jadi di sini aku akan menjelaskan perasaan dia kepada kamu, perasaan dia kepada pasangan sah. Kalau misalnya kalian pasangan sah, tidak usah berkecil hati, tinggal dilembutin aja. Gitu. Kita akan lihat di sini. Kedepannya seperti apa? Wheel of Fortune. Untung-untungan. Oke? Nah, ini kita ke proses yang paling menegangkan. Kedepannya kamu sama dia gimana sih? Kalau aku orang ketiga, kalau aku pasangan sah. Teman-teman,
Tuh, bener kan aku bilang apa? Nih, buat kamu yang orang ketiga. Oke, dia baik sama kamu, dia sayang sama kamu tahu egonya dia. Tetapi apakah dia tidak, dia mungkin akan melepaskan pasangan sahnya? Tidak. Kartu Four of Wands. Kamu tahu apa yang ada di pikiran dia adalah mencari tempat di mana dia untung. Kedepannya seperti ini. Ayo. Dari sini aku cuma bisa bilang sama kalian, buat kalian yang bertahan di kondisi orang ketiga, coba dipikirkan kembali ya. Nih, buat dia ini hanyalah sebatas relasi. Kalau kamu cinta sama orang ini, ya kamu harus berpikir sama, hanya sebagai relasi. Bagaimana dia ke pasangan sahnya? Ada kartu Queen of Cups. Bagaimanapun juga, kamu kalah. Ini aku baca dari kartu, ini sesuai dengan apa yang terlihat. Queen of Cups, bagaimanapun dia akan kembali ke yang lama. Bagaimana dengan kamu? Kamu hanya relasi. Ketika dia merasa sudah gak bisa berbuat lebih sama kamu, dia selalu akan cuci tangan untuk kembali ke pasangan sahnya. Itu ya. Ini berlaku buat kalian yang memang cinta segitiga, yang masih aktif cinta segitiganya sampai dengan sekarang. Aku hanya bilang kepada kalian, woman support woman. Aku wanita. Aku tidak bisa menyalahkan semuanya orang yang terlibat cinta segitiga. Aku tidak bisa menyalahkan orang yang dikhianati. Aku di sini bersikap netral. Aku membacakan dari sudut pandang kartu tarot, yang dimana kalian bisa please, kalau sudah waktunya, apalagi yang mau dipertahankan. Ya teman-teman, mumpung ini masih awal tahun, masih awal bulan, daripada kamu nanti berubahnya di akhir tahun, semuanya udah makin dalam, semuanya sudah makin lekat, maka akan sulit. Apa alasan ketika dia mau sama kamu? Apa alasan dia tidak mau memutuskan pasangannya? Bersama pasangannya, dia tidak mau melepaskan karena dia memiliki tanggung jawab di sana. Ya mungkin sudah punya anak, punya mertua, punya lain-lain. Tetapi kamu di sini, kenapa dia suka sama kamu? Karena di sini dia butuh tempat untuk bersandar, dia butuh tempat untuk cerita. Makanya saya bilang kondisi kamu di sini hanyalah sementara. Bagaimanapun, dia akan mulai untuk apa? Untuk bersama dengan pasangannya kembali. Karena di sini sudah ada tanggung jawab yang berjalan, teman-teman. Saya nggak tahu di era sekarang apakah memang menginginkan tidak komitmen atau bagaimana. Kalau kamu menginginkan seseorang yang berkomitmen dan kamu ingin memiliki pasangan suatu saat nanti, silahkan diputuskan hubungan ini. Aku tegas katakan itu. Tapi jika kamu memang tidak ingin berkomitmen, silahkan dengan pasangan orang. Ya, semuanya kembali ke kamu. Semuanya kembali ke kamu. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak mendukung. Aku tahu menjadi orang ketiga itu cintanya habis-habisan kita berikan. Tetapi percayalah, apabila yang selingkuh seorang laki-laki, maka laki-laki itu akan mudah untuk cuci tangan. Apabila yang selingkuh adalah wanita, wanita itu akan dipermalukan. Dari sini kalian bisa paham maksud aku. Begitu dia ketahuan apabila dia laki-laki, hands off, cuci tangan aja. Selama perempuannya masih bucin, ininya masih bucin, tetap akan dilindungi. Bagaimanapun semua adalah salah kamu. Kamu sudah tahu suamiku punya pasangan, sama suami orang, kok masih dijalanin? Kok dia tidak marah-marah sama laki-lakinya sendiri?
marahnya sama perempuan. Karena perempuan sama perempuan itu selalu namanya ada kecenderungan untuk bersaing. Ketika pasangannya sadar, enggak sayang, aku minta maaf, aku hilaf sama dia, balikan deh, happy ending. Di sini kamu yang namanya jelek, kamu yang nggak dapat apa-apa. Ini sudah pattern teman-teman, udah kayak skema Ponzi. Ya, jadi ya kalian kalau misalnya mau sadar, silahkan. Kalau nggak mau sadar nggak apa-apa. Aku akhiri pembacaannya, dan semoga ya pembacaan ini bisa menginspirasi kalian. See you, I love you, bye bye, assalamualaikum.